Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam belajar, tetap semangat belajarnya, tidak putus asa walaupun dalam kondisi yang seperti kita ketahui mungkin kita tidak bisa berjumpa dalam satu tempat, namun bukan berarti kita malas dalam belajar, lemah dalam belajar, tapi harus lebih semangat, tetap semangat. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kali ini materi kita adalah upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Di kelas 5 ini kalian akan belajar sejarah kebudayaan Islam yang nantinya banyak materi-materi yang harus kita penuhi, yang harus kita capai. Tapi sebelumnya di sini kita sebagaimana dalam KMA 183 di situ ada kurikulum yang substansinya diperbaharui, di mana di kelas 5 ini kalian materi awalnya berawal dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Baiklah anak-anakku, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, bagaimanakah kondisi Madinah pada saat itu? Kita bisa lihat di sini. Sebelum menjadi kota Madinah, kota tersebut bernama Yastrib. Ya, jadi nama lain dari kota Madinah adalah kota Yastrib. Di situ dijelaskan bahwa kota Yastrib merupakan sebuah nama yang diberikan dari seseorang yang membangun kota Yastrib tersebut, atau kota Yastrib berasal dari kata tastrib yang berarti kegelapan. Makanya pada saat itu Rasulullah tidak senang dengan nama kota Yastrib. Ya, beliau mengganti dengan kota Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang penuh dengan cahaya. Kemudian kondisi yang kedua, kota itu sangat tertinggal dan penuh dengan kejahilan. Sebagaimana kota Mekah, ya, sebelum datangnya agama Islam, kota Mekah juga penuh dengan kejahilan. Begitu juga dengan kota Madinah, ya, kota yang tertinggal dan penuh dengan kejahilan. Berbagai macam kejahilan ada di sana. Lanjut, penduduknya banyak yang bermaksiat, ya, banyak yang melakukan perjudian, banyak yang melakukan zina dan lain sebagainya. Ya, karena pada saat itu Islam belum datang. Lalu sering terjadi perang antar kabilah, ya, antar kelompok, antar kaum, sering terjadi perang, ya. Terjadi gesekan sedikit langsung perang, terjadi ketidakpahaman antara dua kabilah langsung perang. Ya, pada saat itu kondisi kota Madinah. Dan terakhir, tidak semua penduduknya memeluk agama Islam, ya. Jadi ketika Rasulullah di awal hijrah ke kota Madinah, tidak semua penduduknya langsung mau menerima agama Islam. Ya, ada juga orang-orang yang menentang, orang-orang yang melawan, ya, agar agama Islam, agar Rasulullah tidak bisa menyebarkan ajaran agama Islam. Itulah kondisi kota Madinah di saat awal Rasulullah SAW hijrah. Nah, apa saja upaya yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah? Ada 4 nanti di sini yang akan kita pelajari.
pembinaan di bidang agama, pembinaan di bidang sosial, pembinaan di bidang ekonomi, dan terakhir pembinaan di bidang pertahanan. Nah, pembinaan di bidang agama apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Ya. Nah, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Nabawi. Nah, fungsi masjid di sini bukan hanya untuk tempat ibadah saja, tapi juga tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah seperti bermusyawarah, ya, bagaimana memajukan agama Islam, bagaimana mengembangkan ajaran agama Islam di kota Madinah. Nah, itu fungsi masjid, ya, dilakukan diskusi-diskusi, tukar pikiran, ya, musyawarah. Lalu yang kedua di bidang agama, Rasulullah mengajarkan pelajaran agama. Ya, nah tujuan Nabi ke hijrah ke kota Yastrib adalah untuk berdakwah. Jadi sesampainya beliau di kota Yastrib, di kota Madinah, beliau langsung mengajarkan pelajaran agama kepada penduduk Yastrib. Ya, itulah pembinaan yang dilakukan Rasul dalam bidang agama. Sekarang pembinaan di bidang sosial. Ya, apa saja? Yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan ansor. Jadi kaum muhajirin dan kaum ansor, ya, beliau melakukan hubungan, ya, pernikahan antara kaum muhajirin dan ansor agar hubungan mereka lebih erat lagi. Ya, misalkan kaum muhajirin, ya, laki-laki dinikahkan dengan kaum ansor perempuan, atau sebaliknya kaum muhajirin perempuan, kaum ansor laki-laki dinikahkan. Tujuannya adalah agar persaudaraan, agar ikatan di antara kedua kaum tersebut, ya, antara kaum muhajirin dan ansor lebih erat lagi. Yang kedua, berdakwah dalam satu tempat yang dihadiri oleh kaum muhajirin dan ansor. Ya, jadi di satu tempat kaum muhajirin hadir bersama dengan kaum ansor. Tidak dalam satu tempat hanya kaum muhajirin atau juga hanya kaum ansor, tapi juga dua-duanya harus hadir. Ya, tujuannya agar tidak terjadi perbedaan paham atau perselisihan di antara dua kaum tersebut. Yang ketiga, berbuat adil dan tidak membeda-bedakan status sosial seseorang. Misalkan kaum muhajirin, ya, pada saat itu tidak punya apa-apa ketika hijrah, sementara kaum ansor, kaum penduduk asli kota Madinah, mereka adalah orang-orang yang kaya, ya. Nah, ketika itu Rasulullah tidak membeda-bedakan, wah ini kaum ansor nih, ya, kaum asli penduduk kaya, wah kita harus hormati, enggak, ya. Atau sebaliknya, wah ini kaum muhajirin, ya, kaum yang hijrah nggak punya apa-apa nih, ya, cuekin aja, ya, enggak juga, ya. Jadi Rasulullah tidak membeda-bedakan status sosial seseorang, ya, di kota Madinah. Terus melibatkan kaum muhajirin dan ansor dalam membangun masjid. Jadi dua-duanya, ya, dua kaum ini harus terlibat, ya, dalam membangun masjid. Nah, sekarang pembinaan di bidang ekonomi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam melakukan pembinaan di bidang ekonomi? Nabi Muhammad SAW di bidang ekonomi melakukan upaya pertukaran ilmu dan keahlian. Jadi pada saat itu kaum muhajirin yang berasal dari Mekah memiliki keahlian dalam berdagang. Mereka pandai bernegosiasi dan menguasai teknik marketing. Sementara kaum Ansor yang merupakan penduduk Madinah memiliki keahlian dalam bercocok tanam. Rata-rata mereka adalah petani atau tukang kebun yang pandai dalam menghasilkan hasil bumi seperti anggur, kurma, gandum, dan lain-lain. Jadi di bidang ekonomi Rasulullah melakukan pertukaran ilmu dan keahlian. Penduduk Mekah pandai berdagang, penduduk Madinah pandai bercocok tanam. Ya, Rasulullah pada saat itu mengajarkan penduduk Mekah dan Madinah, mereka menukarkan keahlian mereka masing-masing. Jadi penduduk Madinah mengajarkan cara bercocok tanam kepada kaum muhajirin. Begitu juga sebaliknya kaum muhajirin mengajarkan bagaimana caranya berdagang kepada penduduk Madinah, kaum Ansor pada saat itu. Sehingga dengan kedua keahlian tersebut, ya, dengan memiliki dua keahlian tersebut, mereka bisa
bukan hanya memproduksi, bukan hanya membuat atau menghasilkan, tapi mereka juga bisa berdagang, mereka juga bisa menjualnya sendiri. Itulah upaya yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah di bidang ekonomi. Nah, sekarang terakhir pembinaan di bidang pertahanan, ya. Karena pada saat itu tidak semua penduduk Madinah beragama Islam, ya, Rasulullah membuat kesepakatan antara umat Islam dengan umat lainnya. Ya, tujuannya adalah untuk menjaga keamanan kota Madinah. Ya, isi kesepakatan atau perjanjian itu adalah: satu, memiliki hak yang sama dalam menjalankan ajaran agama masing-masing dan saling menghormati. Dua, wajib tolong-menolong untuk melawan siapapun yang ingin mengganggu mereka. Tiga, wajib saling menasehati dan berbuat baik demi keuntungan bersama. 4. Wajib menghormati kota Madinah. 5. Jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. 6. Semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal di luar kota Madinah atau yang ada di dalam kota Madinah. Itulah pembinaan yang dilakukan Rasulullah dalam bidang pertahanan. Ya, jadi Rasulullah masih mementingkan toleransi, masih mementingkan penduduk lain walaupun tidak beragama Islam masih tetap dihormati, ya, tidak asal sembarangan berbuat semena-mena, tapi Rasulullah lebih kepada tasamuh, lebih kepada toleransi, menghargai, ya, orang-orang yang beragama atau memiliki keyakinan lain. Itulah, ya, pelajaran kita pada video pembelajaran kali ini terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada masyarakat Madinah, yang mana pada saat itu Rasulullah awal hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya, jangan loyo, jangan kendor semangatnya, harus tetap semangat. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.